hari ini Ibu fokus akan memberikan sedikit ya sekelumit karena ini mikrobiologi ya. Nanti ada materi mata kuliah pilihan yang lebih memfokuskan tentang fungi ini, belajar lebih dalam ya. Tapi pada saat mata kuliah di mikro ini kami hanya memberikan hanya sepintas saja ya, nggak semuanya dipelajari ya, karena waktu yang terbatas ya. Jadi istilahnya dulu, dunianya fungi ya. Jadi mikrobiologi itu ilmu yang berkembang di abad ke-19 ya. Abad ke-19 waktu itu belum ada mikrobiologi secara tersendiri, mempunyai kingdom sendiri, karena masuk ke dalam plantae kan, dulu kan hanya ada animal dan plantae seperti itu kan dalam dunia makhluk hidup. Nah setelah abad ke-19 itu masing-masing organisme di mikroorganisme di mata kuliah di mikrobiologi ini sudah memiliki dunianya sendiri ya. Nah itu jadi baik fungi udah punya kerajaannya sendiri, atau yang paling besar kan, paling tinggi kan dalam klasifikasi kan kerajaan atau kingdom ya. Nah jadi fungi itu sudah memiliki klasifikasi tersendiri yang paling tinggi, atau klasifikasi dalam dunia kingdom. Kingdom itu kan animalia, plantae. Nah, fungi itu adalah ya fungi, ya dunianya adalah fungi. Jadi kalau kita dalam klasifikasi untuk makhluk yang tergolong cendawan ini yang paling tinggi Anda sudah bisa menuliskan itu fungi. Nanti bakteri itu termasuk protista, ya alga juga termasuk dalam dunianya sendiri, ya seperti itu. Jadi yang sudah dipecah menjadi 5 kingdom ya saat ini untuk dunia makhluk hidup seperti itu. Dan fungi salah satunya sudah berdiri sendiri, ya. Nah untuk istilah ya, jadi istilahnya kita mau pakai fungi, oke, ini tapi fungi ini dalam bahasa Inggris ya. Kemudian dalam bahasa Indonesia ini kita pakai fungi itu sejajar dengan cendawan ya, kita ya di UIN di IPB juga cendawan, tapi di beberapa universitas dia pakai jamur untuk istilah funginya itu. Jadi masih punya spesifik sendiri untuk istilah ini ya. Jadi untuk di UIN Ibu menyamakan dengan IPB ya, karena Ibu alumni IPB S3-nya ya. Jadi Ibu juga mengikuti IPB, dunia fungi sama dengan dunia cendawan. Oke ya. Kapan kita bilang jamur? Nah, jamur enggak setara, kalau bagi Ibu enggak setara, kalau dengan ini ya istilah ini enggak setara dengan istilah fungi. Jamur dipakai nanti dalam fungi yang makroskopis, yang makro. Fungi makro apa contohnya? Jamur Diomycota. Ya, contohnya apa yang dalam Jamur tiram, Bu. Jamur tiram, jamur kuping, jamur kancing. Nah, yang banyak di supermarket ya, yang bisa dimakan itu jamur. Makanya Anda bilang kalau di pasar berapa jamur tiramnya? Oh, jamur kupingnya berapa sekilo? Kan pasti diawali dengan jamur untuk hal-hal yang makro itu betul. Jadi penempatan kata jamur itu yang tepat memang untuk jamur fungi yang makroskopis ya. Jadi fungi ini ada 2, fungi yang makroskopis yang bisa kita lihat dengan kasat mata, atau yang Anda bisa lihat di supermarket tuh yang dipajang di etalasenya di lemari pendingin,
yang kita bisa konsumsi banyak-banyak ya, atau juga banyak Anda lihat jika jalan-jalan ke hutan-hutan, nah itu banyak fungi-fungi yang tumbuh di kayu-kayu lapuk. Itu namanya jamur. Karena apa? Karena makroskopis yang kita bisa lihat dengan kasat mata. Nah, kalau yang mikroskopis, nah ini yang kita istilahnya beda lagi. Istilahnya kita pakai kapang. Ya, jadi kapang. Jadi jamur yang berfilamen. Seperti itu. Itu jamur yang berfilamen, yang mikroskopis kita sebut kapang. Kemudian jamur yang bersifat nih ya, ini kapang, ya berfilamen, atau jamur yang bersifat uniseluler, ya. Atau maaf, nah itu juga Ibu masih ke bawah jamur deh. Cendawan yang bersifat uniseluler kita sebut dengan kamir. Ya. Jadi istilahnya kita sudah dapat 4 ya, yang Anda harus bedakan hari ini. Fungi, cendawan, kapang, kamir, satu lagi jamur. Ya. Nah, itu istilah-istilah yang hari ini Anda bisa bedakan. Ya, dunianya dunia fungi dan dunia cendawan. Kalau yang cendawan ini ada yang sebenarnya dibagi 3 nih ya, maaf salah Ibu nih. Saya tambah satu lagi, cendawan ini dibagi 3, cendawan yang mikroskopis, namanya kapang, karena ciri khasnya dia berfilamen. Ada cendawan yang namanya hamir, karena tubuhnya uniseluler. Hamir tahu nggak hamir? Apa itu hamir? Yang di mana? Yang buat ragi, bukan Ragi apa? ragi buat roti. Roti, apalagi? Tape, Bu. Tape, apalagi? Tempe, Bu. Tempe nggak masuk uniseluler. Tempe masuk apa? Kapang, Bu. Filamen ya. Nah, yang uniseluler itu hamir, itu yang biasa tadi sudah disebut untuk membuat ragi, tape singkong apa tape ketan ya, pakai ragi kan? Nah, itu hamir yang dimasukkan, ditaburkan di singkong, sehingga singkongnya bisa menjadi terfermentasi menjadi tape, enak, ada manis-manisnya, ada asam-asamnya ya. Nah, kemudian satu lagi untuk buat roti, ya roti, donat yang dijual-jual itu, ya itu semuanya mau bakre, Holland bakre, kemudian Dunkin Donat, apalagi ya banyak tuh, itu semuanya menggunakan kamir untuk pengembang rotinya. Jadi kamir itu kalau dicampur dengan bahan yang berkarbohidrat, misalnya sagu ya atau tepung terigu, nah dia melakukan fermentasi dengan mengeluarkan gas. Ya, jadi yang rongga-rongga yang ada di roti itu akibat kamir yang membuat rongga-rongga ya, sehingga dia ngembang. Nah itu, jadi hamir itu bentuknya adalah nggak filamen, uniseluler. Nah ini yang menjadi khas sendiri ya. Ciri khas dari fungi sebenarnya tubuhnya filamen. Tapi kenapa kok hamir yang tubuhnya uniseluler ini masuk ke cendawan? Nanti kita pelajari ya apa sebabnya. Kemudian satu lagi yang masuk jamur di sini ya, tapi nggak ditulis. Jamur itu kenapa jamur? Karena masuk makro cendawan atau makrofungi, karena tubuh buahnya terlihat jelas. Jadi kalau jamur-jamur yang ada di supermarket yang kita makan itu adalah tubuh buahnya. Ya, jadi dia bisa membuat tubuh buah sebagai bentuk yang makro yang kasat mata. Ya, nah itu kita sebut sebagai jamur. Tubuh buahnya nanti kan ada tangkai, ada tudungnya ya, ada volvanya, kadang nanti bagiannya ada rhizoidnya juga. Itu di jamur ya. Seperti itu.
Ya, itu pembagiannya ya, jelas. Nah, yang perlu dipahami juga bahwa fungi ini semuanya termasuk heterotrof. Tidak ada fungi yang autotrof. Kalau bakteri ada yang termasuk bakteri autotrofik. Ya, karena apa? Kalau kalau fungi semuanya termasuk heterotrofik. Karena apa? Tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Ya, Bisa fotosintesis. Nggak punya Ya. kloroplas. Ya, tidak mempunyai pigmen. Ya, yang melakukan fotosintesis itu organisme yang memiliki pigmen di tubuhnya, sehingga pigmen itulah yang menangkap cahaya sinar matahari, yang ada sinar hijau, biru, merah dari matahari itu yang bisa ditangkap oleh cahaya yang dimiliki suatu organisme yang untuk membantu proses fotosintesis. Kalau bakteri ada yang memiliki klorofil, bakteri ada yang memiliki hijau ya, kayak cyanobacter kan, itu adalah bakteri hijau biru ya. Nah, dia berarti bisa melakukan proses autotrof, ya, bisa melakukan proses fotosintesis, ya. Tapi fungi tolong diingat ya, masuknya semua heterotrof, ya, tidak memiliki pigmen, oleh karena itu dia hidupnya kalau heterotrof di organisme lain yang organik, ya. Tapi bisa tergantung, bisa hidup di organisme yang telah mati atau organisme lain yang hidup. Ya enggak? Yang hidup bisa enggak fungi hidup di organisme yang hidup? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Seperti apa? Hewan yang jamuran. Nah, Anda punya jamuran enggak? Itu, Bu. Bisa, Bu. Misalnya apa? Di lidah biasanya Bu yang putih-putih. Ya. Itu batu bayi ya. Hamir itu ya. Itu hamir. Kemudian kalau udah dewasa apa? Kutu air termasuk ya, Bu? Kutu air ya, di sela-sela kaki. Panukadas kurap. Penyakit 3S. Apa? 3S bukan ya? Panukadas kurap. Apa tuh singkatan ya? 3K, itu Bu. 3K, panuan. Nah, itu juga. Berarti kan dia hidup di organisme lain yang hidup atau organisme yang mati. Di tanaman bisa nggak dia hidup? Tapi di tanaman yang hidup funginya. Bisa Bu. Bisa, Bu. Misalnya lichen Bu, kan dia paduan dari fungi juga Bu. Oke, betul. Ya, bagus. Lichen, ada lagi? Apa? Banyak. Buah Anda yang taruh di tempat buah, di meja makan, busuk nggak? Sayuran yang di kulkas, lama-lama ditaruh, berjamuran nggak? Jamuran, Bu. Bu. Jamuran, Iya. Bu. Putih-putih, Bu. Betul. Nasi apa, makan makanan Anda semua yang kalau didiamkan dengan terbuka, tiba-tiba lama-lama jamuran roti dan sebagainya. Kan itu, berarti kan, atau enggak, tanaman yang hidup aja yang di tanah. Kan ada kan, fungi yang menyerang tanaman palawija, tanaman pangan, tiba-tiba mati semua karena diserang oleh fungi. Iya kan? Nah, ada ilmunya sendiri yang kita sebut dengan fitopatologi. Nah, nanti Anda mengambil mata kuliah itu adalah yang mendalami tentang fungi-fungi yang salah satunya fungi ya yang menyerang berbagai tanaman sehingga tanaman inangnya mati. Nah, itu berarti kan ada dia yang hidupnya fungi itu di organisme hidup atau di organisme yang mati. Jadi dia numpang sebenarnya. Ya, bisa. Jadi oleh karena itu sifatnya macam-macam. Kalau yang ini disebutkan di sini dia hidup di bahan organik ya, dan organisme yang telah mati ini sifatnya sebagai saprofit. Ya. Kalau yang di kayak tanaman hidup atau di kita di manusia tiba-tiba kita sakit itu namanya apa? Sifatnya funginya itu apa? Patogen. Ya, patogen. Jadi kadang dia gaya hidupnya macam-macam.
ya. Bagus kan dia punya gaya hidup macam-macam, Anda punya gaya hidup berapa macam, ya. Giliran di tanaman mati gaya hidupnya saprofit, giliran dia mau hidup di tanaman inangnya mati, dia hidupnya sebagai patogen, ya. Nah, giliran dia hidup di dalam jaringan tanaman yang hidup, tapi tanaman inangnya tetap hidup, nah dia gaya hidupnya sebagai endofit, ya. Nah, nanti dibagi-bagi saprofit obligat, saprofit fakultatif, patogen parasit fakultatif, parasit obligat, ya macam-macam itu istilah-istilah dalam biologi. Tumbuh di tanaman kedelai, lagi perkecambahan tanaman kedelai di perkebunan pertanian mana, tiba-tiba mati tanaman. Oh, dia sebagai parasit. Atau ke kita pun panuan itu namanya parasit, walaupun kita masih baik hidup ya, karena itu penyakit ringan ya. Nah, ada juga fungi yang menyebabkan toksik ya, jadi memiliki senyawa yang beracun ya. Oleh karena itu untuk fungi makro yang ada di alam, yaitu jangan serta-merta ketemu fungi di alam, oh bisa dimakan, Anda masak di sayur ya, langsung dikonsumsi. Jangan, karena itu ada yang bersifat toksik. Oleh karena itu, fungi yang dapat dimakan adalah fungi jamur yang sudah layak dijual. Itu insya Allah sudah aman kita konsumsi ya. Oke ya, itu tentang fungi. Nah, ini peranannya sedikit, nanti dia bisa banyak ya, bisa membuat bir. Dari mana nih? Anggur siapa? Siapa yang buat? Dari ke jenis ini? Amir, Bu. Amir. Anggur? Wine? Dari? Kamir juga. Bisa tahu namanya? Kan sudah umum ya. Siapa yang buat kamirnya? Saccharomyces, Bu. Ya, bagus ya. Saccharomyces cerevisiae. Good ya. Kalau antibiotik? Ayo, sudah umum juga di SMA. Penicillin. Ya, penicillin. Kapangnya Penicillium notatum ya. Oke. Ini peragian adonan atau pemasakan keju. Keju siapa? Amir juga. Kamir. Apa Kamir? Keju itu dua. Jadi keju itu yang kita makan ada dua organisme dalam mikrobiologi yang berperan, bisa dari susu segar bisa dipadatkan menjadi keju. Ya, perannya ada satu peran bakteri dan ada satu peran fungi. Ya, seperti itu. Dua organisme itu berperan dalam keju. Ya, jadi keju itu dieramkan. Makin lama makin mahal kejunya, makin lezat ya, katanya seperti itu. Ya. Oke, nanti kalau ini menarik sekali kalau kita praktikum bisa bikin keju nih. Kemudian ada fungi yang bersifat parasit atau patogen ya. Nah, ini tadi fungi bersifat parasit atau patogen pada tanaman, hewan dan bahkan manusia. Ya, tadi sudah parasit ya pada tanaman atau penyakit busuk layu ya, misalnya pada Sclerotium rossii, ada pada tanaman fusarium, pada tanaman kentang fusarium tuh banyak. Hewan juga ada penyakit kuku di hewan. Manusia tadi juga sudah disebutkan ya, Padocanas crudis, ketombe, jerawat ya, itu juga ada funginya di situ. Nah, ada fungi yang bersifat parasit atau saprofit ya, tadi sudah, dan ada yang bersifat dimorfisme. Nah, ini khususnya pada hamir. Hamir ini dimorfisme karena dia sudah memiliki fase 2, fase patogen dan fase filamen. Ya. Fase patogen itu fase kamir yang uniseluler,
atau fase filamen itu bisa bersifat saprofit, ya. Candidais, ya, jadi itu penyakit, ya, keputihan, ya, itu adalah salah satu contoh dari penyakit dari kamir. Nah, itu dia berarti kamir itu juga ada yang bersifat patogen, ya, seperti itu. Oke, ya, itu sedikit peranannya. Nanti morfologinya ini macam-macam, ya, tapi Anda harus paham bahwa yang tergolong fungi, kenapa tergolong fungi nggak tergolong bakteri, ya? Karena kalau fungi, khas dari fungi itu tubuh buahnya miselium dan spora, ya. Nah, ini filamen, ya. Nanti apa itu filamen? Nah, itu jadi itu khas dari yang fungi karena tubuhnya berbentuk filamen, ya. Filamen itu seperti benang, ya, benang-benang hifa, ya, yang berongga, nanti di dalamnya itu sebagai satu sel yang masuk ekariotik, filamen-filamen itu, ya. Nah, tapi kalau ada dua, berarti tubuhnya fungi ini ada dua. Ada yang berbentuk filamen atau miselium atau hifa, ada yang berbentuk sel, ya, sel yang uniseluler. Itu khusus untuk hamir saja. Hamir kenapa masuk fungi, ya? Kok tubuhnya seperti sel, seperti bakteri, ya? Nah, itu yang menjadi dasar hamir masuk fungi bukan tubuhnya bukan bentuk filamen, tetapi dia memiliki spora di hamir ini, ya, sehingga para ilmuwan memasukkan hamir ini kepada fungi bukan bakteri. Padahal bentuknya seperti bulat-bulat, uniseluler bulat-bulat seperti bakteri, tapi dia agak sedikit besar, ya, ukurannya 1,5 mikron. Kalau fungi kan kalau bakteri 0,01 mikron, ya. Nah, ini agak lebih lebar dan panjang, khusus untuk sel hamir, ya. Nah, ini jadi miselium ini kumpulan beberapa filamen atau yang kita sebut sebagai hifa, ya. Nah, itu. Nanti kalau kita belajar hifa, ini ada hifa nanti yang tidak bersekat, ya, namanya asetat, ya, atau senositik. Nah, ini tidak mempunyai sekat atau tidak mempunyai, bukan dinding sel, ini tidak mempunyai sekat, ya. Maaf, ini salah. Kalau yang septat ini mempunyai sekat, ya, sehingga dia membagi beberapa ruangan, ya. Nah, sehingga yang sekatnya ini kita sebut dia sebagai sel yang multinukleat, ya. Jadi di fungi itu ada dua sel yang bentuknya miselium atau filamen, ini dia masuknya multinukleat atau multisel, ya, multisel dengan multinukleat, gitu, ya. Tapi kalau yang hamir ini masuknya uniseluler, ya, hanya terdiri dari satu sel. Kalau fungi adalah multiseluler, yang terdiri atas banyak sel, ya, seperti itu. Kita lihat, mudah-mudahan ada gambar. Nah, ini, ini nggak jelas. Nah, ini aja, ya, mungkin ini yang dimaksud dengan hifa atau filamen, ya. Fungi tubuhnya seperti ini, hifa kalau yang di mikroskop, ya, kalau perjelas seperti ini. Nah, ini yang sekat-sekat maksudnya seperti ini. Sekat-sekat. Ini sekat-sekat nih, ada sekat-sekatnya di sini, ya. Ini juga ada sekat-sekatnya di sini. Nah, ini berarti hifa fungi ada dua macam, ada yang bersekat seperti ini dan ada yang tidak bersekat. Nah, ini ada sekatnya. Jadi inti selnya dia tersebar di dalam miseliumnya ini, tersebar aja, nggak beraturan. Kalau yang tidak bersekat. Nah, kalau yang bersekat ini kadang di dalamnya ada satu inti atau dua inti. Nah, ini, ya. Nah, jadi dia ini yang kita sebut tadi Ibu sebut sebagai multisel,
ya. Karena multisel apa? Nah, ini satu sel, satu sekat ini satu sel, ini satu sel. Jadi ini satu sel, ya. Jadi dia fungi sudah termasuk yang filamen termasuk multiseluler, ya, multi banyak. Nah, banyaknya mana? Ini karena satu sekat ini satu sel, ini satu sel, ini satu. Ini cuman sebagian kecil hifa saja ya, tapi kalau dia sudah berkembang banyak, banyak sekali hifanya. Oke ya, ini masuk penjelasan tentang hifa yang mungkin bisa dipahami. Nah, nanti ini maksudnya tadi sekat dan tidak sekat. Ya, nah itu. Dari gambar tadi. Nah, nanti yang tadi itu kita sebut hifa. Ya, yang ini kita sebut hifa. Nanti hifa ini kalau sudah banyak seperti ini, ya, ini di mikroskop, ini namanya miselium. Kumpulannya miselium. Seperti ini nih. Ini di media PDA. Ya, ini udah begini ini miselium, nggak kita bisa sebut hifa. Kalau hifa itu kalau kita lihat di mikroskop jelas seperti ini, satu filamen yang jelas. Ya, nah itu. Oke, tapi kalau hifanya sudah berkumpul, udah banyak, nah seperti ini banyak, ini namanya miselium. Kumpulan hifa namanya miselium. Ya, oke ya. Nah, nanti miselium ini, di fungi ini ada yang dua tugasnya. Ada yang miselium vegetatif atau somatik, ada miselium yang kita sebut sebagai reproduktif. Yang berfungsi untuk memproduksi keturunannya, ya, reproduksi. Jadi ya yang bisa mendapatkan keturunannya, ya. Nah, ini tugas dari miselium ini ada dua. Ada tugas vegetatif, apa tugasnya? Oh, tugasnya yang menembus ke dalam media. Jadi kalau dia ini kan media agar, ya. Nah, di media agar. Kalau yang bertugasnya mencari nutrisi ke menjelajahi media, ini tugasnya miselium vegetatif. Nah, tapi ada tugasnya miselium yang reproduktif, yang menghasilkan spora. Jadi warna-warna fungi ini, merah, kuning, hijau ini adalah warna dari spora. Ya, bukan dari warna fungi tersebut menghasilkan menghasilkan warna, ya, tetapi dia sporanya yang berwarna-warni seperti itu, ya. Ya, jadi ini Ibu kembali ke sini ya. Ada yang vegetatif. Kalau dia di pohon-pohon lapuk, ya. Nah, yang mana yang menjelajahi ke dalam lapisan serasa atau kayu lapuk? Hifa yang mana? Ya, miselium yang mana? Vegetatif, Bu. Yang vegetatif. Ya, dia ada dua fungsi. Tapi ada juga miselium yang berfungsi untuk menghasilkan spora tadi, ya. Nah, menghasilkan sporanya itu adalah dari miselium yang kita sebut sebagai tugasnya sebagai reproduksi atau reproduktif, ya. Gitu, karena dia dari miselium itu bisa membentuk organ reproduksi dan menghasilkan spora. Salah satunya spora atau konidia, ya. Nah, ini ya. Nah, ini miseliumnya. Oke, ini. Nah, ini contoh dari mikroskopis salah satu fungi Rhizopus, ya. Nah, ini juga seperti ini. Ini kalau lihat fungi ada dua. Kalau lihat di sini fungi di mana? Menghasilkan miselium yang ada di media apa? Agar. Agar, ya, Bu. Iya, nanti coba Anda. Nah, ini harus Anda bisa menanam fungi di media agar tumbuh seperti ini.
bisa dilakukan secara online. Susah ya kalau kamu nggak praktek. Nah ini, nanti dia tumbuh seperti ini di media agar. Jadi kalau kita bekerja di lab, fungi-fungi itu kita bisa tumbuhkan, bisa Bu. Dulu di alam saya ambilnya di kayu lapuk Bu, atau di serasa atau di tanah. Tapi saya mau bawa ke lab Bu, tanam. Ya oke silahkan, apa Anda ambil tanamannya atau tanahnya ke lab. Nggak usah, ambil aja funginya. Kamu tanam di media agar. Ya, jadi semua mikroorganisme bakteri yang di alam, ya, nah itu banyak sumber aslinya fungi-fungi itu ada di bumi, baik di udara, tanah, laut, kedalaman laut, paling banyak kosmopolit itu mikroorganisme di alam ini. Relung habitat yang paling luas dihuni adalah mikroorganisme, ya, dibandingkan dengan makhluk lain. Anda ke mana? Ke yang paling ekstrim kawasan apa? Kawasan yang banyak sulfurnya apa? Gunung Berapi. Gunung Merapi, air panas, sumber air panas itu ada makhluk hidupnya fungi, bakteri, bakteri termofil ada di situ. Anda pergi ke mana? Ke Baturaden apa yang dekat Dieng, kebanyakan sumber air panas itu ada itu. Masih ada di situ bakteri-bakteri termofil. Makhluk yang lain nggak ada kan? Nah itu. Kemudian Anda ke yang banyak sulfur, Tangkuban Perahu, danau, Tangkuban Perahu apa itu kan bau sulfurnya menyengat ya. Oh di Dieng juga ada itu bau sulfur. Itu ada. Sudah ada orang mengisolasi bakteri dari kawasan yang banyak sulfurnya, danau di Dieng atau danau Tangkuban Perahu. Berarti kan paling luas kehidupan fungi ini hampir di setiap relung habitat itu ada, ya. Di kutub kamu ke kutub ada, di sumber kelautan paling dalam ada, karena bakteri yang kelautan dalam yang anorganik, obligat anorganik. Bakteri itu paling luas itu juga, karena dia bisa bersifat anorganik tanpa oksigen, ya bisa hidup di sumber-sumber air panas itu ada juga bakterinya ya. Jadi sangat luas sekali. Jadi di alam bisa kita masukkan ke lab, bisa. Ada media-media khusus yang kita siapkan di lab, ya media-media agar ini yang sudah dikombinasi nutrisinya cocok untuk fungi, cocok untuk bakteri seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya Anda ambil di alam ya tentunya lingkungan funginya di alam ya tolong sama kondisinya. Misalkan Anda ambil dari laut, asin, ya medianya juga harus ditambahkan garam, tambahkan NaCl. Kemudian dari danau yang bersulfur, ya tambahkan sulfur di situ ya. Itu berarti kondisi-kondisi di alam kalau Anda bawa ke lab itu mikroorganisme tolong disesuaikan ya karena sumbernya ada di alam. Kita bawa ke lab. Nah, ini kondisi, ini contoh dari fungi yang kita tumbuhkan di lab dengan media PDA. Ya, jadi fungi ini bisa kita tanam di media PDA, potato dextrosa agar. Ya. Bagaimana membuat media niracik? Ini medianya powder. Atau medianya potatonya kentang direbus dulu, diekstrak, tambah agar, tambah dextrosa. Jadi media ini. Ya, gimana kamu ya kali itu hal-hal kecil mungkin secara online bisa ya, tapi kalau praktek lebih jelas lagi bagaimana mengekstrak kentangnya ya. Nah itu kemudian kalau mau jadi powdernya bisa langsung udah mix, ada agar, ada kentang, ada dextrosa ya, itu potato dextrosa agar menjadi agar padat. Kalau nggak ada agarnya gimana? Ya cair. Jadi ada media cair, ada media padat. Yang padatnya karena dikasih agar seperti ini. Ya, agar ini fungsinya untuk memadatkan. Nutrisinya yang mana, Bu? Ya tadi kentang, tadi dextrosa, ya nutrisi untuk tumbuh ini. Ya, jadi si mikroorganisme ini
walaupun tumbuh di lab, dia perlu nutrisi. Ya, pasti harus tumbuh. Kalau nggak, kamu kalau kasih dia agar doang ya mati, nggak bisa hidup. Ya, sama aja dia makhluk hidup, perlu CHONPK. Nah itu perlu itu juga dalam media yang kita tumbuhkan di lab. Ya, ini salah satu contoh saja pertumbuhan fungi di media agar. Ya, ada warna hijau macam-macam. Nanti dilihat deh macam-macam menarik ininya. Ya, nah ini seperti ini. Ya, jadi yang ada hijau-hijau di sini ini ada sporanya berwarna hijau. Kalau sudah awal fungi tumbuh itu warnanya putih. Ya, semuanya putih. Seperti tempe. Tempe itu kalau di fermentasi yang kita layak makan putih kan semuanya. Nah, itu semua awal fungi seperti tempe. Kalau tempe udah 5 hari warnanya apa? Coklat hitam. Itu warna apa? Sudah menghasilkan apa? Spora, Bu. Spora, ya. Anda mau makan di situ? Anda beli tempe yang hitam atau tempe yang putih? Yang putih. Yang putih ya. Nah, itu. Jadi awal fungi ini semua berbentuk miselium putih, ya. Jadi seperti tempe itulah. Jadi ini kok udah warna hijau, Bu? Ini ada warna merah ya. Ini spora-sporanya. Ada juga ini dia kalau fungi ini menghasilkan pigmen seperti ini ada dalam hifa-hifanya tadi berupa eksudat. Ya, tapi bukan pigmen untuk apa ya, tapi dia memiliki zat warna ya, eksudat yang bisa dikeluarkan. Jadi untuk seperti itu, seperti angka. Nah, ini sel angka yang orang Cina kan, hari raya Cina kan merah semua kan, beras merah. Nah, beras merah itu namanya angka dari fungi juga. Berasnya dimerahin, itu berwarna alami. Ya, jadi dia berupa pewarna kalau Umi fungi itu yang STNK motor dikeluarkan. di mana? Ya, nah itu jadi salah satu warna alami merah. Anda bisa sehat, menggunakanlah angka beras merah kalau itu. Nanti butuh Anda aja rendam lu. dia keluarkan warna merah. Jadi fermentasinya dari spesies Monascus ya, angka itu difermentasi di beras. Ya, nanti berasnya berwarna merah. Kalau Rhizopus tempe Udah kan dia jarang difermentasi di kesini, kedelai. Umi mah bukan dimintain. Ya, kalau Saccharomyces fermentasi di singkong. Jadi tape singkong ya. Jadi dia fungi ini bisa hidup di bahan-bahan organik seperti itu. Ya, gitu. Jadi nanti substratnya dirubah, kemudian substratnya setelah matang fermentasinya menjadi bahan-bahan yang lebih kalau parkir kan suka dimintain. bermanfaat untuk tubuh. Asam aminonya tinggi, proteinnya tinggi, seratnya tinggi dan sebagainya. Ya, nata de coco juga air kelapa. Ya, kok bisa padat? Oleh siapa itu? Bakteri atau fungi? Bakteri. Ya, bakterinya bakteri apa? Ada yang tahu? Ya, Acetobacter syrinum ya. Nah, itu pembuat dari nata de coco. Ya, jadi banyak makanan yang sehari-hari kita makan berkat bantuan mikroorganisme, baik bakteri ataupun fungi. Ya, banyak sekali produk makanan. Dan itu pun Anda minum air kelapa oke, sehat. Tapi kalau kalau makan nata de coco ada plus-plusnya lagi, bertambah seratnya. Ya, serat kan dibutuhkan oleh tubuh ya. Oke, itu tambahan. Nah, sekarang ini memahami tentang ini sel-sel dari hifa. Tadi kan ini hifanya ini terdiri banyak sel, ya. Jadi satu sel ini sama saja kita mempelajari sel-sel yang bersifat ekariotik, ya. Jadi sel cendawan ini morfologinya di gambar bulat saja ya.
Jadi sel cendawan ini itu masuknya sel eukariotik, ya. Karena apa? Karena inti selnya sudah diselimuti oleh membran, ada mitokondria, ya, ada khas, makanya ini hampir sama dengan tumbuhan, dia memiliki vakuola di sini, ya. Kemudian ada ribosom, ya, ada retikulum endoplasma dan sebagainya. Jadi organel-organel yang ada di sel cendawan ini sama dengan organel sel yang termasuk eukariotik, ya. Oke, ya. Nah, ini. Jadi bukan prokariot. Kalau prokariot itu selnya siapa? Bakteri. Bakteri, ya. Oke. Yang masuk prokariot itu bakteri sama Archaea. Archaea. Ya, archaea bakteri, ya. Oke. Yang lainnya masuk eukariotik. Hamir juga eukariotik, ya. Oke, jadi ini eukariotik nanti di dalamnya ya lengkap, ya, ada ribosom, mitokondria, vakuola, badan Golgi, dinding sel, ya, dan sebagainya, ya. Jadi nanti sama di dalam cendawan ada benang hifa, hifanya tadi mengandung protoplasma, ya, kemudian dapat bercabang-cabang, ya, atau yang berbentuk sederhana kita sebut struktur somatiknya tadi, ya, ada yang berbentuk sel tunggal atau bulat atau lonjong, ya. Kemudian ada yang panjang-panjang, ya, tadi yang kita sebut sebagai hifa. Jadi bentuknya cendawan itu ada dua, yang sebagai struktur somatik, ya, yang berbentuk sel tunggal bulat lonjong itu pada sel hamir, atau yang berbentuk panjang beberapa mikron atau kita sebut yang hifa tadi, atau hifa yang filamen, ya. Jadi mohon diingat cendawan ini ada dua bentuk struktur somatiknya, struktur sel tunggal pada hamir atau struktur yang filamen panjang itu struktur pada kapang, ya, atau yang kita sebut hifa kumpulan hifa atau tadi disebut miselium, ya. Ini sudah, tadi ada hifa vegetatif yang khusus menyerap makanan, ada yang hifa fertil untuk yang tumbuh di atas substrat tapi dia melakukan proses reproduksi, ya, seperti itu. Nanti ada hifa yang membentuk stolan tadi, ya, yang contohnya pada Rhizopus atau penicillin, ya. Stolan itu tadi nih seperti ini. Ini kalau Anda lihat di mikroskop ini seperti ini, ya, cendawan mikroskop, ya. Kalau kita upayakan cendawan itu kita mikroskopnya mau lihat organ reproduksinya, ya. Nah, ini kalau begini sudah ketemu nggak organ reproduksinya? Yang ini sebelah kanan. Yang bulat-bulat bukan, Bu? Ya, ini sudah ketemu organ reproduksinya, ya. Yang panjang-panjang ini halus-halus nih, yang gini-gini, ya, nih tuh, nih halus-halus, ya. Itu hifa, kayak benang kusut tuh, hifa, ya. Nah, nanti hifanya itu dengan cahaya bisa kok terlihat sekat atau tidaknya, ya, gitu. Nah, untuk ini udah bagus mikroskopnya karena terlihat struktur reproduksinya. Nah, ini ketemu, nih, ya. Apa ini adalah nanti kita berlanjut, ada yang reproduksi yang membentuk ini kotak spora atau sporangium, ya. Kemudian ada ini penyangganya, ya, atau yang disebut dengan sporangiospor, gitu, ya. Nah, sporanya mana? Nah, ini di dalam sini, ini spora banyak, berjuta-juta spora ngumpul seperti ini, ya, di dalam kotak spora. Nah, nanti di luar-luarnya ada titik-titik banyak, titik-titik ini nggak halus, ya, nggak kelihatan tuh titik-titik di luar-luar gini. Yang sekali titik itu spora yang pecah dari kotak spora ini, ya. Nah, ini kan ada kotak spora yang nggak utuh kan, ini ketemu, ya, dia sudah berarti sporanya sudah pecah. Nanti di sini ketemu banyak spora-spora. Ini nggak mau, kalau Anda lihat sendiri bisa di mikroskop, ya. Makanya harus praktikum, nggak bisa offline, gitu. Nah, itu, ya. Nah,
kalau untuk fungi ini sebaiknya kalau digambar, ini gambar ilustrasinya saja. Nah, sebelah sini. Dari ini. Ya. Nah, kalau Anda mau setiap menggambar, mohon ya Anda sudah dapat pelajaran ini, mohon diberi keterangan untuk fungi. Jadi, kalau Anda melampirkan laporan foto, fotonya gini aja. Tolong nggak bisa. Jadi Anda harus melampirkan keterangan. Keterangan foto ini apa? Ini misalnya ini kodenya A. Ini A, ini apa ya? Seperti ini. Ini apa lagi? Keterangan ini apa? Ya. Nanti keterangan ini apa? Ini keterangan lagi. Ini yang titik-titik di tengah ini apa? Ini keterangan lagi. Ya, nah seperti ini. Nah, ini berarti ini dia menerangkan ada sporangium. Nah, sporangium adalah ini kotak spora ini. Sporangium. Ya. Nah, kemudian kita belajar di dalam sporangium di dalamnya ini. Ini ada spora. Namanya apa spora di dalam sporangium? Namanya ini sporangiospora. Ya. Nah, itu. Kemudian ini sama nih. Nih, ada penyanggahnya. Ya. Ini ada penyanggahnya. Ya, penyanggahnya kita sebut penyanggah dari sporangium. Istilahnya sporangiospor. Ya, beri keterangan yang ini namanya sporangiospor. Ya. Nah, itu. Oh, kalau ada di luar titik-titik banyak nih di luar sini banyak tadi. Nah, ini sama keterangan ini sporangiospora sama dengan keterangan yang ada di dalam ini. Karena ini spora yang masih di dalam pelaput sporangium belum pecah ya. Tapi isinya apa? Isinya sama sporangiospor ini juga. Ya. Oh, kadang nanti ini nggak jelas ya, nggak ada. Sebenarnya di dalam sporangium ada ini jendolan dari ujung dari conidiophore. Ya, jendolan ini kita sebut columella. Ketemu nggak di sini? Nggak ada ya, nggak jelas ya. Biasanya dia ada yang jelas ya. Nah, kalau nggak ketemu ya udah nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Nah, ini apa ini kelihatan sedikit nih ini nggak tahu ya, coba kita nggak lihat. Kalau ketemu nanti itu namanya bagian ujung conidiophore yang membulat ya, yang agak lebih melebar. Nah, itu kita sebut dengan columella. Ya. Oke ya. Jadi Anda kalau fungi dibawa di lab, tolong dua hal ini kalau kita mau amati, ini adalah hasil pengamatan mikroskop begini ya, atau nanti di lab kita tanam di media agar nanti tumbuhnya seperti ini. Oh, ini kok satu Bu ya sama. Nah, ini berarti ini namanya udah biakan murni. Isinya hanya satu jenis yang sama. Ya. Nah, itu. Jadi ada biakan murni karena sudah kita murnikan menjadi satu biakan yang sama. Ini satu jenis semuanya. Karena penampakan sama kan semua satu jenis. Ya, ini juga hijau semua. Ya. Nanti kalau di sini ada lagi yang lain-lain berarti ini udah banyak biakan di sini. Ya. Gitu. Mungkin nanti ada fotonya ya. Jadi itu ini biakan yang di dalam media plate agar. Media di cawan Petri. Kita tumbuhkan fungi seperti ini. Nanti di media tabung reaksi juga ada. Tapi mudah-mudahan ada ya gambarnya ya. Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke sini. Ke reproduksi fungi. Ya. Jadi ya nanti ini.
Jadi reproduksi ini, fungi ini ada dua. Ada yang reproduksinya secara seksual dan ada reproduksinya secara aseksual. Ya. Nah, ini. Jadi fungi ini Anda pahami bisa melakukan dua proses reproduksi yang sudah lebih maju ya dibandingkan dengan organisme yang masuk dalam mikrobiologi. Kalau bakteri mungkin masih hanya pembelahan biner ya. Kemudian kemarin Anda belajar alga gimana tuh? Alga reproduksinya gimana? Memperbanyak dirinya gimana? Bisa secara seksual dan aseksual? Bisa. Oke, nanti dipelajari ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada fungi udah lebih maju. Ya, bahkan dalam satu siklusnya saja dia bisa melaksanakan dua hal ini. Ya. Kalau yang sehingga kita bisa katakan dia fungi sudah bisa bereproduksi karena organ reproduksinya sudah ada seperti itu. Ya. Kalau seksual, kenapa masuk seksual? Karena dia meleburkan dua sel gamet. Ada dua gamet, jantan dan betina. Ya. Kalau aseksual tadi, aseksual adalah hasil dari modifikasi dari miselium tadi yang bisa menghasilkan organ reproduksi spora tanpa adanya peleburan. Ya, nah ini bedanya antara seksual sama aseksual. Ya. Jadi nanti dia membelah diri untuk menjadi dua sel anakan itu secara aseksual ya, atau ada penguncupan. Penguncupan ini nanti dari sel ini membentuk dua sel satu sel anak ya, tumbuh kuncup seperti atau penonjolan kecil pada sel ini biasanya pada hamir. Ya. Nah, nanti kalau yang seksualnya apa saja? Nah, ini macam-macam yang seksualnya. Ada yang konidia, ya. Nah, ini tadi kita mengenal spor saja. Ada yang konidia, ada yang sporangiosfor tadi tuh, ya, yang di dalam sporangium, sporanya namanya sporangiosfor. Ada yang odium atau artospora. Ada yang membentuk chlamydospora, ada yang membentuk blastospora. Ya. Nah, kelima ini termasuk alat perkembangbiakan fungi yang secara aseksual. Ya. Nah, ini macam-macam jadi dia dari hifanya saja bisa menjadi suatu alat perkembangbiakan. Ya, seperti ini. Ini conidia, sporangiospora. Ya, kalau conidia ini dibentuk di ujung hifa. Kalau sporangiospora dibentuk di dalam kantung sporangium. Kalau odium atau artospora, spora dari sel yang terbentuk karena terputusnya sel-sel hifa, ya. Chlamydospora karena ini terbentuk dari sel-sel hifa yang menebal, ya, karena resisten terhadap kondisi yang buruk, ya. Nah, kalau blastospora ini adalah tunas atau kuncup pada sel kamir. Nah, ini tadi yang kita kenal, kamir kenapa kok masuk ke fungi? Ya, kenapa masuk fungi? Padahal dia uniseluler. Nah, yang cenderung ilmuwan condong ya kamir ini masuk ke fungi karena dia ini. Karena dia memiliki blastospora. Spora. Jadi spora dan hifa filamen itu adalah yang menjadi khas dari kelompoknya fungi. Nah, karena hamir ini memiliki kemampuan untuk membentuk spora, nah jadi dia masuk ke dalam fungi. Walaupun selnya tadi uniseluler. Ya, seperti itu.
Oke ya, ini ya. Nah, ini gambarnya. Apa-apa, macam-macamnya. Ya. Nah, ini tadi kita sudah lihat. Nah, ini konidia. Konidia bulat-bulat. Banyak, hampir semuanya bulat ya. Ini bulat. Spora juga bulat. Nanti ada yang spora memiliki flagel. Ini biasanya untuk fungi lendir ya, yang ada di perairan. Ini sporanya dilengkapi dengan flagel. Ini fungi-fungi awal primitif ya. Fungi-fungi awal primitif itu fungi waktu itu ditemukan di perairan. Awalnya diketemukan di situ. Ya, jadi sporanya itu masih dilengkapi dengan zoospora dengan flagel. Namanya zoospora. Tapi saat ini masih ada ini zoospora. Ya, tapi kebanyakan sekarang sudah membentuk spora-spora atau konidia ya seperti ini. Nah ini, jadi ini spora ngeofor ya di dalam seperti ini. Ini conidiofor. Tadi ini nanti di dalam ini konidia. Kalau spora ngeofor ini menyanggah kotak spora, di dalamnya ada spora, ya. Tapi kalau conidiofor ini adalah yang menyanggah pembentukan dari konidia. Ini konidia. Jadi konidia ini khasnya beda sama spora ya. Jadi spora ini ada di dalam kantong, tapi konidia mayoritas dia nggak ada di dalam kantong. Jadi langsung bertemu dengan dunia luar. Diproduksi oleh ini conidiofor. Ini munculnya conidiofor dari hifa sebenarnya. Di bawahnya ini ada hifa. Yang hifa kita sebut hifa reproduksi tadi. Ini semuanya juga. Sporangifer ini nggak muncul ini. Ini munculnya di bawah ini. Ya. Nah, ini sporangifer ini nggak muncul tiba-tiba ya. Tapi tadi Ibu sampaikan di bawah ini kan hifa. Jadi nanti ada hifa yang reproduksi di sini ya di bawah ini. Nah, ini yang reproduksi tiba-tiba nggak tiba-tiba ya, memang tugasnya ya, yang fungsinya dia membentuk organ reproduksi ini. Itu yang masuk kepada hifa yang reproduksi. Oh, dia membentuk sporangiopor. Berarti dia lanjut membentuk sporangium. Ya. Nah, ini juga ini ada hifa. Sini hifa banyak ya. Oh, hifa bagian sini, hifanya ini hifa yang fungsinya reproduksi. Oh ya, kenapa? Oh ya, karena dia bermodifikasi nanti membentuk sporangiofor. Sporangiofor ini siap-siap membentuk conidiofor. Di sini conidiofor. Conidiofor ini siap-siap nih ya, conidiofor ini siap-siap akan membentuk conidia. Conidia nih, yang rantai-rantai ini. Conidia. Yang conidianya itu dibentuk oleh sel di sini nih. Ini ada sel yang dikit ya. Ini bisa kita sebut sebagai sel conidiogenus atau sterigmata. Nah ini. Jadi konidianya itu dikeluarkan dari sel ini. Ya, sel konidia. Nanti banyak nih konidianya bererat-erat panjang. Nanti kalau ke hembus angin ini sudah bisa menyebar. Jadi makanya ada spora dari Amerika ke Indonesia bisa macam-macam, mudah sekali tersebar oleh angin. Ya, jadi makanya di udara kita banyak sekali spora yang kita nggak bisa lihat. Ya, karena spora yang fungi-fungi yang ada di sekitar kita, yaitu dia kalau sudah matang bisa menghasilkan spora yang seperti ini banyak. Ya, nah ini. Nanti kalau ini satu-satu spora nempel di mana, jatuh di tanah misalnya di sini ya. Ya ini berkecambah. Nanti membentuk ini sporanya gitu ya. Membentuk nih hifa. Hifanya berkecambah kan masih pendek ya. Nanti terus bertambah panjang, kemudian bercabang-cabang ya dan sebagainya. Ya, hifanya seperti itu. Nah, yang ini masih aseluler yang membentuk audiofor. Ya, audiofor
sel hifanya ngapain modifikasinya? Sel hifanya ini membentuk bulatan-bulatan kecil di sini nih. Bulatan kecil, nanti bulatan kecil inilah nanti kalau lepas dia bisa berkecambah. Ya seperti ini. Jadi odia, satu-satunya menjadi odia. Ya, ini kalau dia ini dari sini, ya dari ini masih berantai, tapi kalau dia lepas bisa menjadi seperti odia. Ya, nanti odianya ini lepas ke alam, tumbuh menjadi fungi yang baru. Ya. Nah, ini juga reproduksi aseksual. Jadi reproduksi aseksual yang di atas tadi, ya, yang ini tadi, yang ini semua ya. Ini reproduksi aseksual yang terbentuk karena hasil modifikasi dari hifa. Ya, modifikasi dari hifa. Ya, jadi tidak ada peleburan dua gamet. Nah, kalau yang seksual baru dia ada lebur dua sel gamet. Kalau ini kan nggak ada kan, hanya modifikasi hifanya saja. Tapi di hifanya ini nanti kalau untuk itu dia bisa berkecambah menjadi hifa atau fungi yang baru, yang individu baru ya, seperti itu. Nah, ini khas lagi untuk aseksual yang kita sebut sebagai Chlamydospora. Nah, ini nanti ya. Ini Chlamydospora. Ini Chlamydospora. Chlamydospora beda dengan Oidia. Ini lebih bulat-bulat, lebih gede. Ini hifa. Tiba-tiba nyondol bulba hifa. Dia nyondol membentuk hifa. Ya, seperti itu. Nanti kalau ini dia lepas Chlamydospor ke alam, bisa tumbuh berkecambah, ya. Makanya dia bisa membuat individu baru, ya. Individu barunya itu dari modifikasi hifa tapi tidak ada peleburan dua gamet. Ini yang kita sebut sebagai reproduksi aseksual dari fungi. Ya, nah itu. Jadi nanti fungi itu bisa siklusnya dua dalam satu kehidupan dia. Ada siklus seksual, ada siklus aseksual seperti ini. Ya, nanti kalau Anda melanjut belajar dari mikologi ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini enggak? Nah ini siklus hidupnya. Siklus hidup dari Zygomicota, dari Rhizopus stolonifer. Nah, ini maksud Ibu seperti itu. Jadi dalam satu kehidupan, dalam satu hidup, ini yang kecil ini siklus aseksual. Itu aja kecil ya. Dari sini ke sini lagi, udah siklus ya, dia bersiklus gini aja. Nah, tapi kalau yang seksual tadi ceritanya panjang nih. Dari sini ke sini. Aduh, maaf. Nah, ini terus gitu ya, karena ada peleburannya. Peleburannya ini ya, hifa-hifanya. Nih. Nah, seterusnya aja menjadi individu baru ini. Ini siklus dari Ascomycota. Ini Basidiomycota. Nah, ini fungi. Nah, kan? Nih, kalau di media agar seperti ini. Nih, ini mikroskop gini cantik kan? Nah, kamu kalau ada lomba apa? Lomba desain batik dari fungi loh. Itu ada yang ikut ke itu nggak, ke Aceh tuh? Desain batik, desain motif dari produknya itu. Ya, jadi banyak batik-batik ya belum banyak ya. Ada sih, sudah ada yang memproduksi batik-batik, modifikasinya gambar-gambar. Kalau yang Anda bisa desain ya, gambar dari fungi. Kan gini kan, cantik tuh. Nih, seperti ini desainnya. Ini columelanya tadi ya. Ini nih yang menghasilkan sporangium. Ini mikroskopnya bagus banget ini biasa dari luar nih ya. Mikroskopnya cantik nih tuh, lihat sporanya jelas. Nggak bisa kita hitung, banyak sekali ya. Makanya di alam ini banyak sekali sebaran spora-sporanya. Nih seperti ini gambar-gambar. Ini gambar ini juga bisa Anda ya ikut. Ibu sayangnya nggak punya waktu membimbing kamu yang
lomba-lomba ya di tingkat nasional. Jadi nanti bisa ini didesain nih gambar wajah-wajah orang, wajah-wajah badut nih dari warna-warni dari spora dari miselium ini loh. Kalian gambar modifikasi seperti itu. Nah, ini juga dari gambaran di mikroskopnya ya, seperti itu dapatnya. Nah, ini contoh dari tomat jeruk yang busuk Anda isolasi di media agar begini ya, dengan berbagai macam media. Nanti Anda amati di mikroskop ya, gambarnya seperti ini. Nah, ini cantik kan, modifikasi gambar-gambar seperti ini, fungi-fungi diletakkan di ini bisa Anda ini bisa ikut lomba ini, desain dari fungi seperti ini dengan berbagai macam produk jadi picture atau jadi orang sedang bingkai figura ya, nah, seperti ini banyak tuh ya. Nah, ini boleh lewatan biar nggak bosan ya. Sampai sini dulu ada yang bertanya? Nah, sampai sini dulu yang bertanya. Udah jam 9.20. Ada yang bertanya? Mungkin nggak apa-apa sampai sini dulu ya, nanti kita selesaikan minggu depan karena jam 10 Anda katanya mau kuis ya. Baik, Bu.